Cek cek cek. Bisa. Bisa. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia rahmatnya kita kembali dipertemukan dalam kajian rutinan guna membahas dan mengkhatamkan sebuah kitab yang insya Allah kaya akan faedah dan manfaat. Ya, salah satu kitab yang dikarang oleh guru kita Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah taala. Kitab ini sekali lagi membahas tentang seluk-beluk dunia jin dan juga tata cara penanganannya yang sesuai menurut Quran dan juga Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan bab 4, yakni tentang alaqatus syaitani bil insan, hubungan antara setan dan juga manusia, anarkisme mereka, kebrutalan setan terhadap anak cucu Adam. Nah, itu yang akan dibahas di dalam bab keempat ini. Akan dibahas juga apa kesukaan setan yang menjadikan setan itu betah tinggal berlama-lama sama manusia. Nah, ini dia yang paling penting. Nah, khususnya bagi antum baik yang hadir di sini atau yang ada di rumah yang dalam masa pengobatan, nah ini mesti tahu apa saja yang menyebabkan setan itu tidak mau pergi dan betah tinggal sama manusia, supaya pengobatan ruqyah itu efektif. Bukan hanya fokus ketika ruqyah saja, tapi pasca ruqyah bentengnya juga tetap terjaga. Enggak hanya benteng, tapi juga mengeluarkan musuh-musuh yang sudah kadung masuk, sudah terlanjur masuk, meresap ke dalam jiwa dan raga. Siapa musuhnya? Setan. Di sini mungkin ada pertanyaan besar di benak kita sekalian, khususnya yang masih awam tentang dunia jin dan yang semacamnya. Apa sih perbedaan jin dengan setan? Nah, banyak yang tanya seperti itu. Apa perbedaan antara jin, hantu dan juga setan? Karena itu semuanya seakan-akan semakna, tapi kok di Quran dijelaskan bahwasanya jin ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang dijanjikan surga oleh Allah sebagaimana manusia, ada juga yang dijadikan bahan bakarnya neraka bersama orang-orang kafir di kalangan manusia. Berarti setan ada yang muslim dong. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Di buku Wiqayatul Insan mungkin belum dijelaskan permasalahan apa makna dari jin. Ya. Jadi kita rujuk penjelasan dari Syekh Ahmad Az-Zaghabi dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Hariqah 'ala Syayatinil Maridah wa Sahar. Jin itu berasal ya dari kata ijtinan. Ijtinan. Jin itu maknanya ijtinan. Ijtinan. 'Ijtinan. 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 '
makna lainnya adalah istitar. Kita tulis dulu aja. Maknanya apa nanti kita jelasin. Ijtinan makna lainnya istitar. Apa arti ijtinan dan istitar? Ijtinan atau istitar adalah sesuatu yang tertutup dari pandangan mata manusia. Ya. Maka dari itu, mengapa ya, bayi yang masih ada dalam perut ibunya itu disebut janin? Karena apa? Karena bayi tersebut masih tertutup dari pandangan mata manusia, sehingga manusia itu belum tahu bayi itu apa jenis kelaminnya, bagaimana bentuknya. Maka dari itu orang-orang Arab mengatakan bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya, mereka mengatakannya janin. Kemudian diserap kata-kata janin itu ke bahasa Indonesia menjadi bayi yang masih ada di dalam perut ibunya, bayi yang masih ada dalam kandungannya, janin. Karena posisinya masih apa? Tertutup dari pandangan mata manusia. Kecuali di zaman canggih ini udah ada USG 4 dimensi ya kalau tidak salah, itu bisa dilihat. Tapi tetap tidak merubah statusnya sebagai janin yang masih tertutup dari mata manusia karena masih dalam kandungan ibunya. Dalam surat Al-An'am juga dijelaskan, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam menutupi ruang yang ada di sekitarnya, ini kisah Nabi Ibrahim ya. Ra'a kaukaba. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang yang ada di langit. Falamma janna 'alaihi al-lail. Ya, ketika malam menyelimuti dengan gelapnya, karena malam sifatnya itu tak terlihat, gelap. Makanya disifati dengan jannah, yang menutupi, yang menghalangi penglihatan mata. Tidak seperti siang yang sifatnya itu terang benderang dan mata kita bisa melihatnya. Nah, jin berasal dari kata itu, satu makna. Jin menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dijelaskan juga jin itu mempunyai agama-agama sebagaimana manusia juga punya agama. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Ya. Mereka juga punya manhaj-manhaj serta madhab-madhab tertentu. Ya. Kalau di Indonesia ada jin Muhammadiyah, jin Nahdiyin, jin yang lain-lain lah banyak. Karena mereka juga mengikuti apa yang diikuti manusia. Kiblat mereka sebenarnya ya manusia, tidak punya kiblat sendiri. Mereka ikut-ikutan manusia. Mereka taklim, ya taklim sama manusia. Mereka belajar sama manusia. Bahkan bahasa mereka itu mengikuti bahasa penduduk lokal yang berada di sekitaran mereka. Jin Banyumas yang ngomongnya ngapak, nah, senengnya mendoan. Jin Sunda yang ngomongnya bahasa Sunda, jin Arab yang ngomongnya bahasa Arab. Jadi bahasa mereka mengikuti manusia yang ada di sekitarnya. Jadi sama sebenarnya, mereka sama seperti manusia, hanya saja dipisahkan sama Allah di dimensi yang lain. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan anak keturunannya dari bangsa jin melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sebenarnya pembahasan masalah ini lumayan panjang. Menurut jumhur mufassirin, mayoritas para ahli tafsir mengatakan bahwasanya nenek moyangnya atau bapak moyangnya bangsa jin itu bukanlah iblis, melainkan al-jan. Ini mayoritas ulama yang mengatakan demikian, al-jan. Ya. Karena bukan nakirah lagi, ini ma'rifah. Ya. Al-jan ini bapak dari seluruh bangsa jin, tak terkecuali iblis. Jadi iblis ini salah satu anak cucu dari al-jan. Salah satu anak cucu al-jan yang benar-benar
mempunyai ilmu yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, dan kesolehan yang Masya Allah dulunya, yang menurut kisah Israiliyat iblis ini dinamai sebagai Azazil. Tapi itu Israiliyat, tidak ada satu dalil pun yang mengatakan nama aslinya iblis Azazil. Allah a'lam bishawab. Baru ketika anak cucu Al-Jan yang sebelum manusia meninggali bumi ini, ya, itu mereka yang memakmurkan bumi. Tetapi suatu ketika mereka memuncak, karena fitrah mereka itu diciptakan dari api. Sifat jin ini suka berbangga-bangga, sombong, merasa paling hebat sendiri, dan tidak pengen ada yang menandinginya. Itu sifat dasar api, sifat dasar dari seluruh bangsa jin. Dan hobi saling merebut satu sama lain, saling berperang, membunuhi satu sama lainnya. Sehingga ketika mereka telah merusak dengan kerusakan yang amat sangat parah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat dan menghancurkan seluruh kabilah-kabilah bangsa jin yang ada di muka bumi. Yang tersisa hanyalah iblis yang ikut berperang bersama para malaikat dengan pengikut-pengikutnya yang taat sama Allah. Ini dalam diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak milik beliau. Ya, dan pernah kita bahas 2014 yang lalu. Ya. Baru setelah kabilah-kabilah jin kafir yang betul-betul merusak ini musnah, bangkai-bangkai mereka dilemparkan ke samudra. Nah, setelah berjarak sekian tahun, 2000 tahun ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ciptakanlah Nabi Adam alaihissalam, baru diberi bentuk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, iblis sudah mulai dengki di situ. Belum ditiupkan ruh, baru diberi bentuk saja dari tanah liat. Bentuk seorang makhluk. Iblis terheran-heran, ini Allah hendak menciptakan apa ini? Akhirnya dia mengelilingi bentuk Nabi Adam yang baru dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi, dilihat sampai dia hafal betul celah-celah yang ada di tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Baru ketika Allah meniupkan rohnya kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada siapa? Seluruh makhluk, malaikat saat itu, karena jumlah malaikat paling banyak, iblis juga termasuk, suruh sujud di saat itu. Allah nyuruh sujud kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Nah, di situ rasa hasadnya memuncak. Ibaratnya, aku ini udah ibadah kepadamu ya Allah bertahun-tahun. Yang menurut Syekh Ahmad Said Abduh dikatakan ibadahnya iblis itu ada maunya, ada udang di balik batu. Kenapa? Iblis kepengen dijadikan khalifah di muka bumi. Iblis itu kepengen dengan peribadatannya itu Allah menjadikan iblis sebagai khalifah di muka bumi. Ternyata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum menciptakan, meniupkan ruh kepada Nabi Adam, Allah berfirman dulu kepada seluruh malaikat, wahai para malaikatku, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Iblis tayol waktu itu, putus asa dia. Ibaratnya angger wong Banyumas ngomong asem, aku udah beribadah sekian tahun, kepengen jadi khalifah malah ora kepilih. Malah Allah menciptakan makhluk baru untuk jadi khalifah. Di situ sifat dengkinya mulai sangat memuncak dan kesombongannya betul-betul ditampakkan. Ya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 30, malaikat tuh seakan-akan mengetahui hal gaib. Malaikat seakan-akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena malaikat seakan-akan tahu bahwasanya kelak manusia akan saling menumpahkan darah satu sama lainnya, saling berperang dan banyak merusak di muka bumi. Nyatanya sekarang betul-betul terjadi kan, banyak peperangan
dan banyak yang merusak alam yang Allah atur sedemikian rupa di muka bumi, betul-betul terjadi. Tapi apakah malaikat mengetahui hal yang gaib yang kata Allah sendiri kejadian yang akan datang tidak ada yang tahu melainkan Allah? Tidak. Ternyata malaikat tahu bahwasanya penciptaan manusia ini sama persis seperti penciptaan makhluk yang dulunya menghuni bumi sebelum manusia. Ya. Tentunya ada makhluk yang dulunya Allah jadikan khalifah di muka bumi sebelum manusia. Dan menurut mayoritas ahli tafsir mengatakan yang sebelumnya menduduki bumi sebelum manusia diciptakan, ya mereka lah bangsa jin. Yang mereka Allah jadikan, Allah bekali akal, Allah bekali hawa nafsu, ya, hati mereka untuk merasa dan berpikir, tapi mereka tidak menggunakannya, tapi digunakan untuk saling mendengki dan saling memerangi. Manusia ini diberikan hal yang serupa sama Allah, sebagaimana Allah memberikan hal yang serupa tersebut pada bangsa jin. Cuma bedanya manusia ini dari tanah, jin ini dari api. Makanya malaikat ketar-ketir, ya Allah, sebelumnya Engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini saling berperang satu sama lain. Apakah nanti Engkau juga menjadikan manusia ini makhluk di muka bumi yang akan saling memerangi satu sama lain dan saling merusak? Ibaratnya seperti itu. Karena sama, manusia juga dikasih akal, dikasih hawa nafsu, sama seperti bangsa jin. Baru di situ Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah, kamu tenang saja, karena sesungguhnya aku, Allah, lebih mengetahui apa yang kalian itu tidak ketahui. Manut baiklah, ibaratnya. Manut aja. Nanti kamu juga akan tahu hikmahnya. Baru ketika Allah tiupkan ruh, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'iha. Ya. Baru ketika itu semua malaikat-malaikat pada bertanya-tanya, ini bukan wujud protes ya, bukan wujud protes tapi hanya pertanyaan biasa. Allah tiupkan ruh, Allah ajarkan seluruh nama-nama segala hal yang ada di alam raya ini. Bukan hanya mengajari ini namanya pohon, tidak begitu. Allah ajari nama sekaligus kegunaan-kegunaannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Pohon ini gunanya untuk apa? Ini tanah gunanya untuk apa? Untuk bercocok tanam. Ini batu gunanya untuk apa? Bahkan seluruh virus-virus yang kita tidak ketahui sekarang, Nabi Adam alaihissalam sudah mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menginstalnya itu. Diajari semuanya yang ada di alam raya ini, bukan hanya yang ada di bumi, tapi yang ada di langit, Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua ya, matahari, bulan, seluruh peredaran-peredaran planet-planet di alam raya ini Allah ajarin. Jadi teori yang mengatakan adanya manusia purba yaitu salah, itu merendahkan derajat kita, dan itu sama saja menghina Allah. Allah menciptakan manusia tidak secara sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan bekal yang amat sangat banyak. Gak hanya ciptakan habis itu seperti hewan tidak pakai baju, enggak. Nabi Adam sudah diajarkan sama Allah tata cara mengenakan pakaian. Bahan-bahan apa yang pantas dan bagus untuk dijadikan pakaian oleh manusia, untuk Adam, istrinya, dan juga anak cucunya. Allah ajarkan semuanya. Makanya di zaman Nabi Adam, ya putranya, dua putranya yang saling bertikai, yang dalam kisah Israiliyat dikatakan Habil dan Qabil, padahal namanya juga Allah alam nggak tahu siapa. Itu kisah Israiliyat dari Bani Israel. Pokoknya dalam Quran, dalam surat Maidah, watlu alaihim naba abnai Adam, dan bacakanlah wahai Muhammad kisah tentang dua anak cucu Adam, dua anak Adam, yang dua anak Adam ini tidak disebutkan siapa namanya. Ya Allah alam, pokoknya dua anak ini. Buktinya dua anak Adam alaihissalam sudah bisa menggembala ternak dan sudah bisa bertani.
Karena dua-duanya ketika memperebutkan posisinya di sisi Allah, siapa yang pantas menikahi siapa? Putrinya Nabi Adam yang lebih cantik dibandingkan satunya ya, yang mau dijodohkan, itu mereka berlomba-lomba berkorban. Satunya memberikan hasil panennya, satunya lagi memberikan hasil gembalaannya. Kalau misal memang ada manusia purba, tidak mungkin dia bisa memanen dan tidak mungkin dia menggembala domba, ya kan? Lihat itu apa, Meganthropus, apa Homo erectus atau apalah itu. Itu kan kalau di film-film prasejarah menggunakan tombak, berburu mamut, habis itu telanjang nggak pakai baju. Manusia tidak serendah itu, bro. Tidak serendah itu. Sudah beradab dari awal penciptaan, manusia sudah beradab. Sampai malaikat saat itu juga berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak punya ilmu sekalipun, tidak punya ilmu sama sekali kecuali ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu malaikat sampai berkata demikian. Tidak satu dua malaikat, seluruh malaikat, karena saking takjubnya terhadap kecanggihan yang Allah tampakkan melalui Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak moyangnya seluruh manusia. Pintar, cerdas, beradab, berakal. Bahkan dikatakannya lebih cerdas daripada iblis. Nah di situ iblis makin keki, dia makin sombong, makin hasad. Barulah dia membangkang. Tapi itu nanti kita bahas. Nah ini sekilas masalah tentang jin ya. Terus setan itu apa maksudnya? Setan dalam bahasa Arab berasal dari kata syaitona. Syaitona. Maknanya ba'uda. Ba'uda. Syaitona ba'uda. Artinya makhluk yang jauh. Makhluk yang jauh. Jauh dari apa? Nanti akan dibahas dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya. Yaqul Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala menjelaskan, asyaitanu fi kalamil Arab kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in. Setan ya, orang Arab menyebut sesuatu dengan kata setan itu bagi siapa saja yang melampaui batas, yang durhaka. Mutamarrid itu sebenarnya durhaka, pembangkang gitu ya, arti tepatnya pembangkang. Setiap pembangkang dari bangsa jin, bangsa manusia, hewan dan segala sesuatu. Segala sesuatu yang sifatnya itu pembangkang. Pembangkang, merusak, sombong. Nah, jadi setan ini lebih umum dan menyeluruh. Setan ini sebenarnya kata sifat. Kalau ada orang sukanya membangkang, sudah jelas-jelas Allah perintahkan A, tapi dia malah ngarang-ngarang menjadi B, C, D sampai Z. Dan dia sombong ketika diingatkan, tidak mau diluruskan, itu setan. Itu setan. Setan dari kalangan manusia. Sekarang setan yang lebih parah dan lebih berbahaya bukan setan bangsa jin. Setan bangsa jin diwacakna ayat kursi kepanasan. Setan manusia diwacakna ayat kursi kita dipentung. Setan manusia banyak berkeliaran sekarang. Banyak. Ya, nanti kita bahas lagi. Qal Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan lagi, wa kadzalika qala Rabbuna jalla tanahu. Dan demikianlah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd. Gimana? Awal juz 8 itu. Dan demikianlah kami jadikan musuh dari setiap nabi itu setan-setan dari bangsa jin dan manusia, yang mereka itu saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang saling membisikkan perkataan-perkataan indah yang menipu antara satu dengan yang lainnya.
Ya, jadi saling kolaborasi ini, setan dari kalangan bangsa jin dengan setan dari kalangan manusia. Makanya tidak heran bapak-bapak, ibu-ibu ketika perang Badar, ya iblis itu mendatangi orang kafir Quraisy dalam wujud Suraqah. Ya, iblis mendatangi dan berjanji akan menjadi pelindung setianya orang kafir Quraisy ketika menghadapi pasukannya Rasulullah Muhammad SAW yang jumlahnya 313. Tapi ketika saling berhadapan, ternyata yang ada di baliknya kaum muslimin Jibril dan Mikail. Takutlah iblis. Takut dia, bisa dilihat di awal juz 10 surat Al-Anfal. Ya, di awal juz 10 surat Anfal ayat 48. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Dan ingatlah ketika setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan mereka, seraya dia berkata, wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Tenang aja wahai kafir Quraisy, wahai kaum Quraisy, pada hari ini tidak ada satu manusia pun yang dapat menandingi kalian. Wa ana jarul lakum. Sedangkan aku sekarang ini kedudukannya sebagai pelindung kalian. Sombong betul. Iblis sok-sokan jadi khodam. Biasalah kayak kita itu yang pernah jadi pasien. Mesti setan kan ada kayak gitu. Wis aja geram ditokna. Wong yang arep nglindungi kowe kok sih gitu. Jangan mau dikeluarin. Aku ini kan pelindungmu. Ngapain dikeluar-keluarin? Sudah tenang aja. Itulah ngikuti bosnya mereka itu. Bisikan-bisikan semacam itu. Ya. Dibuat supaya manusia itu yakin bahwasanya jin tersebut benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, murni kepengen melindungi dan menjadi teman dia. Nyatanya apa? Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai. Ketika dua pasukan ini saling bertemu, iblis bersama pasukannya lari ke belakang, meninggalkan orang-orang kafir Quraisy. Inni ara ma la tarun. Ya, inni akhafullah katanya. Aku enggak mau lagi lah melindungi kalian. Ya. Aku lepaskan kalian karena aku melihat sesuatu yang kalian tidak bisa melihatnya. Dan aku takut sama Allah, karena sungguhnya siksa Allah itu pedih. Iblis tahu itu. Siksa Allah pedih, tahu. Bahkan iblis itu tahu dia itu tidak akan pernah menang melawan pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia sombong, tidak butuh umat muslim, katanya tidak butuh umat muslim, bahkan bisa memenangkan seluruhnya tanpa bantuan umat muslim, ya, bahkan nantang umat muslim, ya itulah lebih buruk daripada iblis, setan manusia itu. Sekarang ada, nggak tahu siapa, bukan Intel nanti. Faja'ala minal insi syayatin mithlal ladzi ja'ala minal jin. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan setan-setan di kalangan manusia sebagaimana Allah menjadikan bangsa jin itu juga banyak yang menjadi setan. Ya, banyak sekali. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang hewan atau binatang yang juga disebut setan, yakni ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menaiki tunggangannya. Ya di situ ada. Kemudian hewannya itu tidak mau diatur. Dia tidak mau diatur. Diteplak, makin sombong hewannya. Nggak tahu ini keledai, nggak tahu apa, yang jelas dawab, dabah. Ya tentunya dabah itu ya apa?
hewan ternak, hewan tunggangan. Semakin diteplak suruh maju, dia semakin membangkang dan semakin melawan. Maka di saat itu Umar bin Khattab mengembalikan hewan tunggangan tersebut. Seraya berkata, "Ma hamaltumuni illa ala syaitan, ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi." Wahai sahabat-sahabat, janganlah kalian berikan kepadaku tunggangan, yang mana hewan tunggangan ini adalah setan. Aku tidak mau diangkut oleh hewan setan ini, dan sungguh jiwaku telah mengingkari jiwanya. Jadi di kalangan hewan-hewan itu juga ada yang tabiat dasarnya sebagai setan, itu ada. Seperti contoh apa? Cicak. Cicak itu tabiat dasarnya sama seperti setan. Makanya kita disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhi cicak. Cicak ya. Fa'rah, tikus. Ini hewan yang dulu semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijelaskan bahwasanya setan ini sering sekali menuntun dan menunggangi para tikus untuk membakari rumahnya kaum muslimin. Tikus itu hewan yang suka dibuat kerjasama oleh setan untuk mencelakakan manusia. Cicak juga demikian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar, semut berusaha untuk nyirami apinya. Cicak berusaha menghembuskan supaya apinya makin besar. Dan periwayatan ini sahih. Ya. Di zaman sekarang cicak digunakan juga oleh para tukang sihir untuk menghembuskan sihir-sihir mereka ke dalam rumah korbannya. Itu cicak. Jadi salah satu tanda rumah yang ada sesuatunya, dalam tanda kutip ya, itu rumahnya banyak sekali cicaknya. Atau ada tokek, sering banget ada tokeknya. Kalau ada tokeknya, tangkap, jual lada. Kalau bisa langsung dibunuh aja. Tokek atau cicak. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang jelas, jin itu suka sekali berubah bentuk pada bentuk hewan-hewan melata, semacam ular. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ular dan anjing itu adalah jelmaannya bangsa jin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Bani Israel dengan bangsa babi dan kera. Ular dan juga apa tadi? Anjing. Hewan melata, anjing. Ular juga demikian. Salah satu tabiatnya juga setan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membunuh ular. Ular yang ditemukan di luar rumah ya, bukan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, izinkan dulu selama 3 hari. Engko hormatok kepriwe. Kalau gitu kita mengambil pendapat dari periwayatan lain yang mengatakan diperingatkan dulu 3 kali. Keluar, ular, keluar. Hus 3 kali udah, nggak keluar. Entah dia setan, entah ular beneran, langsung bunuh aja. 3 kali. Unsidukum bil ahdi alladhi aghadha 'alaikum Sulaiman ibn Dawud alla tu'duna wa la tudhiru lana. Di sini ada di dalam kitab Wiqayatul Insan. Beli aja terjemahannya. Mas Arif ada enggak? Habis. Terjemahannya saya norak. Masih. Nah, kalau masih ada nanti bisa pesan ke link Arif ini. Sudir Boy. Supaya menghafal betul-betul doa-doa yang diajarkan Nabi SAW untuk ruqyah dan juga pengusiran jin secara umum. Seperti itu tentang ular. Kalajengking juga itu tabiatnya sama seperti setan. Karena kalajengking pernah menyengat Rasulullah SAW. Sedangkan hewan-hewan selain kalajengking ini, ketika ada seorang nabi dan rasul yang sedang sholat,
mereka akan tunduk patuh, tidak akan berani mengusiknya. Tapi kalau jengking beda dia, setan tabiatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, disengat dia. Rasulullah SAW disengat oleh kalajengking.